Allah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dua bab istihbabi ziyaratil quburi, bab anjuran ziarah kubur lirrijali bagi laki-laki, wa ma yaquluhu zairu dan sesuatu yang mengucap akannya sesuatu az-zairu oleh orang yang berziarah. Maksud mengucap itu sesuatu yang dibaca ketika berziarah. Jangan berziarah nang menjingok hadudo itu bulik kada gunanya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, daripada Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh aku melarang akan kalian daripada ziarah kubur. Maksudnya dahulu nih, fazuruha, maka berziarahlah oleh kalian ha akannya kubur. Dahulu dilarang, kemudian dinasakh, disuruh untuk ziarah kubur. Afadal hadis, faidah hadis masyru'iyata ziyaratil quburi, akan disyariatkan berziarah kubur. Wattafaqal ulama, dan sepakat oleh ulama ala annaha mandubatun lirrijali, atas bahwasanya ziarah kubur mandubatun, yaitu disunnahkan, lirrijali bagi para lelaki, wa khassatan dan terlebih lagi li adai haqqi nahwi walidin wa sadiqin, untuk sadiqin dan teman. Apalagi kuitan jangan sampai kada diziarahi, paling kada kapan? Hari raya ya Allah ya lah, sekali atau dua kali setahun tuh kan, bila hari raya hujan kada ziarah. Ya Allah ya lah, ya Allah cukup di rumah aja mana orang nyakawat tuh diziarahi kuitan, ingat jasa-jasa kuitan. Kalau pada diziarahi mungkin di rumah aja oke ya bacakanlah. Tapi kalau misalnya kita datang ke makam kuitan lalu ingat jasa-jasa kuitan, ya Allah ya lah, paham. Lain pang nang ziarah langsung lawan hanya mengirimi biasa aja, lain rasanya. Lima fiha, karena sesuatu fiha padanya ziarah kubur, min tadzkiril akhirati, daripada mengingatkan akhirat. Dia ingat tuh anginnya dia seperti ini, ya Allah. Angin itu nanya di setiap detik tuh ingat akhirat ya. Wa tarkikin lil qulubi, dan melembutkan bagi hati. Bidzikril mauti, dengan mengingat kematian, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaannya kematian. Orang nak ingat kayak apa mati, kayak apa sakaratul maut. Kita kan belajar di Daqaiqul Akhbar, kayak apa orang itu ketika mulai hendak mati, kemudian ketika mati, kemudian ketika sesudah mati, kemudian ketika dibangkit daripada kematian, kemudian masuk neraka, ya bahasanya misalnya. Nah itu tuh menggugah hati kita, kayak apa orang nang hendak mati, yalah. Bila sudah masuk ke pintu kematian, berarti masuk pintu gerbang akhirat sudah, ya Allah lah. Kada kalau lagi beramal sudah selesai, itu kisah ya lah. Makanya dulu apa siapa tuh? Siapa pernah meninggal dulu siapa? Aku nak sama. Wah Ika ya lah. Namanya tuh kan imam meninggal tuh datang. Ustaz, si Ika ini tadi katuju banget mau bukan nang pian nang belajaran kitab Daqaiqul Akhbar tuh. Bila lu bakisah mati pas ada lewat ya Allah ya lah. Berarti kan ada persiapan kesan mati. Ya Allah ada salah. Misalnya itu ingat mati lalu hendak rajin berbuat baik, ya Allah ya lah. Kayak ingat mati, kalau ada ingat mati, nah, berarti menasihati mamanya, anu maai, pas ada guna menasihati, ya Allah ya lah. Kan apa-apa, itu bagus lah ya lah. Ada berarti persiapan.
kama warada fil ahadisi, sebagaimana telah datang dalam beberapa hadis. Wa amman nisa'u, dan adapun para perempuan, fatukrahu lahunna ziyadatu, maka dimakruhkan bagi mereka az-ziyadatu, akan ziarah. Minan nahyi, lima warada minan nahyi an dzalika, karena sesuatu yang telah datang oleh dia sesuatu minan nahyi, daripada larangan, an dzalika, daripada demikian itu. Binian makruh lah, karena ada larangannya. Perhatikan, waqat tuhramu, dan terkadang diharamkan. Idza qaturinat ziyaratuhunna, apabila dibarengkan akan ziarahnya mereka. Maksud dibarengkan tuh dibersamakan ketika ziarah itu, nah bimahzurin syar'iyyin, dengan larangan syar'i, tenang haram. Kayak apa gambarannya? Kama idza khusyiatil fitnatu, sebagaimana idza, apabila khusyiatil fitnatu, ditakutkan akan adanya fitnah. Ini haram. Bebinian misalnya magasa bungas, ini magasa bungas nih, bila keluar pada rumah tuh bisa menimbulkan fitnah bagi lelakian. Misalnya lelakian tuh melihat tali liur, kira-kira di sini kan ada banyak lah, saya apa aja. Nah, kayak itu nah putar-putar kali depan ini Allah maksudnya. Bila magasa pina bungas, magasa pina bungas Allah menyakaba tuh ditutupi muha, pakai masker kah, pakai apa kah, paham lah, masker masih maka aja tuh nah. Bila magasa bungas pahita paling, bila magasa bungas semakin betampai, nah lalu luput ialah, maka itu haram hukumnya ziarah, karena efeknya tuh buruk bagi orang lain. Wah ini nggak ada bungas gini Allah ya lah, dapatnya apa? Skincare ya lah, atau di media sosial ya Allah ya lah. Oh aja lu gini aja spek berdiri aja ya lah, sekali tatamu ya Allah sekali melihat langsung melihat aslinya langsung bulik. Takutnya kan apa aja aku banyak salah aja, buatnya penyesalan yang paling dalam semua hidup melihat ini aja lah. Ali dibutuh, masya Allah ya, sekali melihat ya Allah, nyesal langsung teroboh lihat demikian, kita kawin lagi. Ajak itulah udah sakit bisa ya. Ini belinya keluar rumah, ya Allah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Au rafa'na aswatahunna bil bukai, atau mereka mengangkat akan suara-suara mereka bil bukai, dengan tangisan. Atau biasanya ziarah babi itu namolah dilarang. Waqat tubahu, dan terkadang diperbolehkan pulang. Mubah berarti tadi makruh ada, kemudian haram ada, boleh ada. Lahunna, bagi mereka az-ziyaratu, akan berziarah. Idza qarubal musabu, apabila kerabat dekat al musabu, oleh orang yang ditimba musibah. Walam yakun sammatan mahzurun syar'iyyun, dan tidak adalah di sana yaitu larangan syar'i. Nah ini mubah hukumnya. Misalnya ada kerabat dekat nang meninggal dunia, lalu kita berziarah pas itu. Nah, tapi selama nang mubah nih, selama pada ada perkara-perkara nang dilarang terjadi ketika bang sana tuh. Jangan biasa berita. Bacanya berita bangku tidak akan beberapa buah aja. Ada belakang sana, kalau bisa ambil ini belakang sana. Saya ambil. Tuh ambil bangku belakang tuh, awan mana ini? Bangku belakang. Bidan belakang kan dasar dibuka gini, ambil di belakang tuh.
Jen kah? Oh lah. Ambil anu. Aduh. Mati lampu lo. Angkat kita datang. Beli gue paling dagum. Ulen kan tuh ulen nih. Nyaman suasananya, nah bisa lawas belajarin nih. Guring padahal nyaman gini. Ada pemandangannya bagus sana, Bang, pemandangannya di belakang sana. Semuanya apa nih? Hah? Halaman berapa tadi? 2. Tadi beginian terkadang diperbolehkan ziarah apabila nang ditimpa musibah atau nama meninggal tuh keluarga dekat je lah. Tapi selama ziarah itu kan ada perkara-perkara nang dilarang ya, seperti tadi bilingnya muha atau bina bungas betutup muhanya lah. Misalnya kan dihindak juga bermasker atau bercadar nyaman aja. Pupur nang bebiji itu nanya kalau internet bawa keluar ya lah. Pupur bebiji itu lah. Kalau nah internet bawa keluar. Ya Allah, bertambah lagi orang muasadanya. Yundabu ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ziyarati masjidihi, sesudah menziarahi masjidnya Nabi. Wassalati fihi, dan sesudah salat fihi pada masjidnya Nabi. Nah, sebelum ziarah ke kubur Nabi, kan kubur Nabi itu di Masjid Nabawi lah. Kita ke Masjid Nabawi dulu, kemudian sembahyang di sana, kemudian hanya ziarah Nabi. Summa salamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucap salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi,
dan kedua sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa du'a bil maksuri, dan doa yang dianjurkan kubur apa nang dibaca doanya. Wal iksaru minas salati, dan memperbanyak daripada salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawazan naskhi fi syari'atil islamiyyati, afadal hadis memperbolehkan nasakh di dalam syariat Islam. Nasakh Salam akan ziarah kubur awalal amri, pada awal perkara. Awal-awal udah boleh, dulu ziarah dilarang. Makanya kan kuntu nahaitukum, aku telah melarang kalian. Kenapa gerang? Likur bi ahdil islami, karena dekatnya masa-masa Islam. Karena masih hanyaran orang masuk Islam, lalu akidah ini masih lemah, keyakinan masih ada kuat. Summa bil jahiliyati, karena dekatnya masa manusia bil jahiliyati, dengan jahiliyah. Oh tak boleh tadi. Karena kan masih banyak pengaruh orang-orang jahiliyah. Wa makana fiha min wasaniyatin, dan sesuatu, karena sesuatu atapnya ke likurbin, dan karena sesuatu yang adalah dia sesuatu fiha padanya ziarah kubur, min wasaniyatin, daripada menyembah berhala. Kan masih ada ipik-ipik orang jahiliyah tuh. Jahiliyah itu kan menjadikan kubur itu sebagai sesembahan atau tempat meminta. Kalau Islam masih hanyaran lagi, berarti masih banyak pengaruh-pengaruh jahiliyah itu. Nah, makanya dilarang. Wa ma kanu yaf'alunahu 'indal quburi, dan sesuatu yang adalah mereka yaf'alunahu, memperbuat akannya sesuatu ketika ziarah kubur, min niyahatin, daripada niyahah. Apa niyahah kemarin? Ya apa nih ya? Kuciak-kuciak, apalagi apa? Mengatap, kuciak-kuciak lah, mengatap. Itu gawian orang jahiliyah dulu. Nah, lalu masih ada bekas-bekasnya itu. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, mimma harramahul islamu, daripada sesuatu yang mengharamkan akannya sesuatu oleh Islam. Tsumma nusikhat tahrimu, kemudian dinasah akan pengharaman. Ba'da anit tadahat aqidatut tauhid, sesudah bahwa jelas oleh akidah tauhid. Warasakhat kawaidul islami, dan kokoh oleh kaidah-kaidah Islam. Wastabanat ahkamuhu, dan jelas oleh hukum-hukumnya. Nah, kemudian dinasakh, dihapus hukum haram itu, karena akidah sudah kuat deh, keyakinan sudah mantap, ya ada apa lagi. Alal mu'mini, seyuyanya bagi orang beriman, ayyadhkura nafsahu bil mauti, bahwa mengingat oleh dia akan dirinya dengan kematian. Wa annahu sayakunu fi adadil mauta, dan bahwasanya dia sayakunu, jadilah dia kelak, fi adadil mauta, dalam golongan orang-orang mati. In ajilan au ajilan, jika bersegera, au ajilan, atau nanti. Artinya mau pasti mati juga, baik besongsong atau belambat, ya lah, sama aja pada mati. Minal maksuri, daripada yang maksur. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qauluhu, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qauluhu, berkata, mauti, cukuplah dengan kematian. Ayyakuna wa'izan ya Umaru, bahwa jadilah dia kematian, wa'izan, yaitu nasihat, ya Umaru, wahai Umar. Intinya pada banyak nasihat, cukup ingat mati itu seorang tuh hendak berbuat taat, haruslah cukup mengingat mati.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama kana lailatuha, kullama tiap-tiap, kana lailatuha adalah malamnya Sayyidah Aisyah, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika Sayyidah Aisyah itu mendapat giliran Nabi, kan Nabi itu banyak penisiliannya lah. Kemudian ketika pas giliran di rumah Sayyidah Aisyah, yakhruju min akhiril laili, keluar oleh Nabi, min akhiril laili, daripada akhir malam, ilal baqi'i, ke baqi'. Fayaqulu, kemudian mengucap oleh Nabi, assalamualaikum dara qaumin mu'minina, salam sejahtera atas kalian, wahai penghuni, wahai rumah orang-orang beriman. Ya kubur. Wa atakum ma tu'aduna ghadan, dan datang akan kalian oleh sesuatu yang dijanjikan besok hari. Muajjaluna, ditunda. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallahu, jika menghendaki oleh Allah, bikum, dengan kalian, lahikuna, yaitu menyusul. Artinya pasti menyusul ya lah. Allahumma gfir, ya Allah ampuni, li ahlil baqi'il ghardaki, bagi penghuni baqi, al ghardaki, gerdak. Baqi gerdak, gerdak itu nama pohon, pohonnya itu berduri, ada di baqi, lalu disebut baqi gerdak karena gerdak pohon berduri itu ada di baqi sana. Lughatul hadisi, kullama ma waqtiyatun, wa kulla mansubun ala zurbiyatiz zamaniyati, kulla yaitu dinasabkan atas zarab zaman. Al baqi'u al makanul muttasi'u, baqi itu tempat yang luas. Wal muradu bihi, bermula dikehendaki dengannya baqi, maqbaratu ahlil madinati, yaitu pekuburan penduduk Madinah. Baqi namanya. Atakum ma tu'aduna ghadan, tuh di sana tuh umanya di atas tuh lagi lah. Atakum ma tu'aduna ghadan, maksudnya itu dari hadis tadi nih, ai ja'akum, datang akan kalian, ma, oleh sesuatu, kuntum, yang adalah kalian, tu'aduna, dijanjikan, biwuqu'ihi fil ghaddi, dengan terjadinya itu sesuatu, fil ghaddi, pada besok hari. Besok hari itu bukan berarti hari ini hari apa? Kenapa nih? Kamis kadang, maksudnya kaina terjadi bukan hari esok. Muajjaluna, maksud muajjaluna di atas itu, ai wa antum muajjaluna, walhal kalian dilambatkan. Wal muradu bil ajali, bermula dikehendaki dengan ajal, dengan muajjalun nih, maksudnya nih, bainal mauti ilan nusyuri, yaitu waktu sesuatu antara kematian sampai dihalau. Berarti di dalam kubur ya Allah ya Allah. Ini namanya barzah. Barzah itu kan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mbah meninggal masuk ke barzah. Nah di barzah itu karena sampai kiamat. Ini mulai zaman Nabi Adam tuh nah. Lawas benar ya Allah, kita tuh di antara hikmah kita tuh umat Nabi itu kita kada lawas di barzah. Kada lawas Allah. Kita kan umat Nabi terakhir. Seandainya disiksa juga di barzah kada lawas ya Allah ya Allah. Karena masuk ke neraka lawas lagi ya Allah. Ya Allah ya Allah. Itu hikmahnya. Lawan sorangan di kubur, ya Allah. Kalau di neraka kan mungkin banyak kawan, ya Allah. Sapan dipandihnya di neraka banyak kawan. Tapi tetap aja makanya masuk neraka. Makanya nang paling ditakutannya Sayyidina Utsman di sidin, aku dalam kubur boleh takutan di sidin. Karena sorangan tidak ada kawan lalu. Ya
Al-ghardaqu nau'un min syajaris syauki. Gardak yaitu satu macam daripada pohon berduri. Wasumiyat dan dinamakan Maqbaratul Madinati bidzalika, dan dinamakan akan gardak Maqbaratul Madinati, akan pakuburan Madinah bidzalika, dengan demikian itu. Li'anna hadzal naw'a, karena sesungguhnya ini satu macam minasyajari daripada pohon, karena adalah dia na'u minasyajar maujudan pihak, yaitu ada padanya apa? Padanya makbarah Madinah, atau di Baqi tadi. Karena pohon gardak itu ada di sana, maka disebut Baqi Gardak. Apa adalah hadis? Ubaidah hadis istihbab salami ala ahlil quburi, anjuran mengucap salam atas penghuni kubur. Wa ma qalahu sallallahu alaihi wasallam min al-istighfari lahum, dan anjuran sesuatu yang mengucap akannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada meminta ampun lahum, bagi mereka. Ya, kalau kan Nabi di atas tadi, yalah, Nabi kan mengucap salam, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, kemudian di akhirnya Allahumma gfir li ahlil Baqi Gardak, ya Allah ampuni bagi penghuni Baqi. Jawaza ziyadatil maqabiri bil laili, boleh ziarah ke kubur-kubur bil laili, pada malam hari. Siang jagain tawatan misalnya lah, lalu di pekuburan tuh di mana-mana tuh, apa namanya pekuburan tuh aja, Alkah ya Allah, situ siang suangan kan, wani lagi lah, aida, gila itu suangannya Allah, wani lah suangan, jangan begini, apalagi malam di situ nah, di sini kita melihat misalnya sini nah, sini berjalan ke situ nah, nyala-nyala, juga Alkah jurang, tapi begini situ nah suangan nah situ nah, padahal jaraknya ke sana 50 meter lagi, hanya melihat nang lampu Alkah itu tak utah, nah ya Allah, kita ya lah, kayak ada mati ya lah. Walaupun ikat mati, tetap ada urutannya kalau ikat mati. Ya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dan daripada Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum, mengajarkan oleh Nabi akan mereka, idza kharaju ilal maqabiri, apabila keluar oleh mereka ke kubur-kubur, ayyaqula qailuhum, bahwa mengucap oleh orang yang mengucapkan daripada mereka, apa yang diucapkan, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimati, salam sejahtera atas kalian wahai penduduk tempat ini, daripada orang-orang beriman laki-laki, daripada orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallahu bikum lahikuna, dan sesungguhnya jika menghendaki oleh Allah dengan kalian, lahikuna, niscaya kami menyusul. As'alullah lana, aku meminta kepada Allah, lana untuk kami, walakum dan untuk kalian, al-afiyata, akan afiyah. Lughatul hadisi al-afiyatu mahwul asqami. Kata afiyah itu maknanya, ada maknanya menghapus segala penyakit. Makanya bagus kita bila berdoa itu jangan sampai tertinggal kata afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, jangan tertinggal afiyah itu. Wal muradu bihi huna mahwuz dzunubi, bermula dikehendaki dengannya afiyah di sini mahwuz dzunubi, yaitu dihapusnya dosa. Wal amnu minal makruhi, dan aman daripada perkara yang tidak disukai. Makruh itu perkara dibenci, maksudnya perkara yang kada kita setujui. Nah, kita meminta, makanya Nabi as'alullah lana walakum al-afiyah, aku meminta kepada engkau dan untuk kami dan untuk kalian al-afiyah. Afiyah maksudnya dihapus dosa, kemudian ada penyakit dihilangkan, kemudian supaya jangan ditimpa perkara-perkara yang kita kada setuju. Nah, itu makanya bila itu sendirian jangan tertinggal. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal afiyah lah.
Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, itu kan nah. Tahu makna afiyah itu nah, katakan. Jangan tadi dibuat. Pendek duanya lah. Afadal hadisu istihbabat du'ai lil mauta, anjuran berdoa bagi orang-orang mati. Maksud berdoa itu mendoakan orang-orang mati, bukan anjuran berdoa bagi orang mati. Orang mati berdoa lah, ada gunanya lagi. Mati itu ada lagi. Maksudnya kita nah hidup ini mendoakan orang yang mati. Kemudian pulang. Wa israki nafsihi bid-du'ai laha, dan atapnya ke doa, dan anjuran membersamakan dirinya bid-du'ai dengan berdoa laha baginya al-mauta, baginya orang-orang mati. Nah selain mendoakan orang yang mati, buat gasan seorang doanya juga. Ada contoh Nabi lah, contoh Nabi kan di atas lah. Nabi kan ma'ajari kayak assalamualaikum itu doa lah, supaya orang nang dikubur ini selamat segalanya. Di ujungnya Nabi apa? As'alullah lana, aku meminta kepada Allah untuk kita. Berarti kan ada anjuran selain untuk orang yang meninggal gasan seorang juga. Wal bad'u biha, dan memulai biha dengannya orang-orang mati. Ya contohnya Nabi kan assalamualaikum ahlad diyar, berarti kan untuk orang mati doanya pertama dolahnya as'alullah lana. Ayalah. Wa takhsis salami wa du'ai bi ahlil imani, dan mengkhususkan salam dan doa kepada orang-orang beriman. Dalal hadisu, menunjukkan oleh hadis ini, dalalatan wadihatan, akan dalil yang jelas, ala annal mauta, atas bahwasannya orang-orang mati, yantafi'una, mereka mengambil manfaat, bidu'ail ahya'i lahum, dengan doanya orang-orang yang hidup, lahum bagi mereka orang-orang yang mati. Berarti adalah hadis ini kan berarti Nabi mendoakan tuh, berarti doa itu bisa memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya meninggal dunia itu ya kayak di lautan ya lah. Mereka seandainya itu hanya berpegang pada sepotong kayu ya lah. Bila karena ombak gana tenggelam ya lama timbul pulang. Ada dia nama ngiringi misalnya. Ada dia beramal-amal baik, ada dia beramal-amal jariah, tersakit ya lah. Kalau amal jariah ada tanya sedikit. Ada yang mengiringi. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburin bil Madinati, melewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pekuburan-pekuburan di Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhihi, kemudian menghadap oleh Nabi alaihim kepada mereka penduduk atau penghuni kubur, biwajhihi dengan wajahnya Nabi. Faqala, kemudian mengucap oleh Nabi, assalamu alaikum ya ahlal kuburi, salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur. Ini adabnya ketika ziarah, ketika melewati kuburan ya lah. Maksudnya tuh mengucap salam tuh langsung menghadap lah, siang ke malam lah. Assalamualaikum muhalu nahu misalnya, kalau ya lah kalau cocok ini kucing lah. Waalaikum ceng, waalaikum ceng. Yaghfirullahu lana, mudah-mudahan mengampuni oleh Allah bagi kita, walakum, dan bagi kalian, antum salafuna, bermula kalian, yaitu pendahulu kami, wa nahnu bil asari, dan adalah kami bil asari, yaitu menyusul. Menyusul juga loh kan. Tapi kita membaca duanya, tapi yang maknanya biasa ya, assalamualaikum ya ahlad ya biasa ya lah. Padahal bacaannya kayak apa menyusul juga. Ya Allah, jangannya paham mengasapi, mungkin ada sadih-sadihnya ya Allah, yang ada ya lah. Kureng-kureng ambil beroko ya Allah ya lah. Waalaikum bro. Ya lah. Kawan tadi dulu, kawan sepaduman. Sepaduman lah. Kawan mendung. Tadi dulu padangan kawan yang udah di gerduk, maka padangannya masih jangan mendung di sana. Ya Allah ya lah. Ada jangan musuh harga ya kok ya Allah ya lah.
Lughatul hadisi salafuna, maksudnya tuh salaful insani, pendahulu manusia. Salaful insani man taqaddamahu, yaitu orang yang mendahului akannya manusia, bil mauti, dengan kematian, min abaihi, daripada nenek-nenek moyangnya, wadawi karabatihi, dan kerabatnya. Walihada, dan karena ini summiyas sadrul awwalu, dinamakan akan masa yang pertama, minat tabi'ina, daripada para tabi'in, as-salafas salihah, akan salafus salih. Nah, jurang salafus salih, jurang itu termasuk sahabat masuk. Kemudian tabi'in yang saya termasuk dua, yang disebut dengan salafus salih, kan bisa kita tahu lah, itu sahabat itu termasuk maksudnya. Nahnu bil asari ay tabi'unakum tabi'una lakum an qurbin. Maksud daripada doa Nabi wa nahnu bil asar itu ay tabi'una lakum, kami mengikut bagi kalian, an qurbin, daripada masa dekat. Maksudnya kalau lewat lagi insyaallah bila Allah mahlaki masuk kubur juga ya. Apa adalah hadisu? Faidah hadis bil idafati lima sabaka, dengan menyandarkan bagi sesuatu yang telah lewat. Ini berapa minggu beli juga hadisnya? Seminggu ah. Ini dia hutang. Ya kok kayaknya ya Allah. Ini awal. Silakan sama deh. Oh sabar lagi. Ini mana dia ini? Ini berapa? Siapa atau pagi? Pagi kan? Ya, jadi apa ya? Yang kadang mau ada ya Allah, latihan lo. Anna min adabi ziyaratil mauta, bahwasanya termasuk adab-adab ziarah orang mati. Istiqbaluhum, yaitu menghadap kepada mereka, bil wajhi inda salami, dengan saya buktikan saat penguburan itu sekali kan kalau bisa kan lihat terus assalamualaikum ya ahli kubur, tahun kurangnya kalau bedikit. Tapi kalau di sana kan ada kawan kita ya Allah di sana di mana tuh namanya itu apa namanya itu Tanggul, di Tanggul sana ada kawan, kecuali misalnya hantar nano kasih dulu yang paling pulang ya Allah, mau coba salam paling pulang, atau rumah itu lanjut ya Allah, boleh ya Allah, bisa jadi ya bagus tuh ziarah malam ya Allah, mau nyalik bawa HP ya lah, anaknya itu jadi gue ya Allah. Taujihun wa irsyadun, pengarahan dan petunjuk. At-taqayyudu bil adabin nabawiyyati, memperhatikan dengan adab-adab Nabi. Fi ziyaratil quburi, dengan ziarah kubur. Wa du'ai li ahliha bil maghfirati, dan mendoakan bagi penghuninya kubur-kubur, bil maghfirati, dengan keampunan. Kemudian bab berikutnya, babu karahati tamannil mauti. Kenapa lebih beda itu agak berbeda dengan pemahaman berbeda. At-tahliru dengan bida'il lati zaharat akhairan kawat iswari al kubur wa il-wurudi alaiha wa bina'il ibabi alaiha wa ihata biha bisur minal ma'din au ghairihi laisa bida'il. Babu karahati tamannil mauti, bab dimakruhkan mencita-cita mati. Kira-kira di sini adalah nah hendak mati. Adalah hendak mati adalah ada kok adalah misalnya biasa banget depan berita nah hendak mati. Atau misalnya gatal dari sampai mulai awal masuk sampai ini 3 tahun itu yang pertama tahun deh masih getalan. Lalu putus asa, lalu bercita-cita hendak mati adalah misalnya ya Allah bila kawisi bocah, kawisi di kamar mandi bocah, ya Allah kira abang lah pati. Lalu bercita-cita hendak mati, jangannya lah makruh menyelesaikan.
bisa babi durrin dengan sebab mudarat nazala yang bertempat oleh dia mudarat bihi dengan seseorang, wala ba'sa bihi dan tidak mengapa bihi dengannya dengan mencita-cita maut mati, li khaufil fitnati fid dini karena takutnya fitnah fid dini dalam agama. Jangan fitnah ini dalam hutang, ini dalam agama. Misalnya hidup di dunia nih penuh dengan perkara-perkara yang ada baik, ketika keluar rumah sudah melihat tanpa habis buangan, ya Allah ya Allah. Nang sadinya tuh melihat aja ya Allah, nah bayangkan aja menjadikan nah ya baik mati ya Allah ya Allah. Berjalan tuh kada husuk dengan alun lagi lah, nah mah ya hayal dapatnya ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul mauta, jangan mencita-cita oleh salah seorang kalian akan mati, imma muhsinan ada kalanya dia orang yang taat, fala'allahu yasdadu maka barangkalinya yasdadu bertambah oleh dia. Kenapa kadang jadi dilarang untuk mencita-cita mati? Kalau orangnya tuh orang baik, rajin beribadah lah, maka kalau mencita-cita mati terhenti kebaikannya bila mati. Ya Allah, bila ada umur panjang umur maka bertambah kebaikan, maka dilarang mencita-cita mati bagi orang nang ketika itu taat kepada Allah. Wa imma musian dan ada kalanya musian kebalikan daripada tadi, maksudnya orang nang dalam keadaan maksiat. Fala'allahu yastaqtibu maka barangkali yastaqtibu dia taubat. Nah ya Allah, ketika ini jahat jangan dua mencita-cita mati, barangkali lah ketika ini jahat ada umur sawat taubat ya Allah. Tapi kalau misalnya ini ketika buruk mencita-cita mati ya tadi lah, melihat tanpa hal tadi melihat orang ini kada menjepah ya Allah, melihat jangan mati aku dan maturnya Allah pas bayan pas numpak motor, maka ibadah makan mahal hayal banyak. Mulai ada apakah jangannya ada umur tuh bisa tobat tuh lah. Paham? Artinya di situasi apapun jangan mencita-cita mati. Kayaknya ada nanti berbuliakan. Wa fi riwayat Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul mauta, janganlah mencita-cita oleh salah seorang kalian akan mati, wala yad'u bihi min qabli ayyatiyahu, dan janganlah berdoa oleh salah seorang kalian bihi dengannya mati sebelum ayyatiyahu bahwa datang oleh mati akannya. Bila sudah datang itu mati berdoa-doa lagi ya Allah. Nah, sebelum datangnya harus sering berdoa-doa dulu. Apalagi nang belum banyak lagi mencapai sesuatu di dunia ya Allah, banyak nang belum dah rasani bahasa kita ya Allah ya. Dia rasani dulu. Innahu banyak belum lah. Makan apa tuh nasi padang belum ya kalau macam-macam orang belum dah rasani nih. So itu tafsirnya ya untuk penafsirannya kan. Idza mata apabila mati oleh dia, in kata amaluhu niscaya terputus oleh amalnya. Maksudnya ngerasanya ya Allah ya Allah, ada aja belum nantakasannya lagi ya Allah. Misalnya gangan sup, kata lu sekolah, lalu ada campur sambal habang ya Allah. Kalau mulai gangan sambal habang pulang, sebut-sebut tambah pulang sate ya Allah ya Allah. Ya kalau banyak tambah salah, nantakasannya ya Allah. Tadi Allah, kada tahu ya Allah. Pas itu banyak belum dicapai ya ketika di dunia ini. Wa innahu dan bahwasanya la yazidul mu'mina umruhu, tidak menambah akan orang beriman oleh umurnya illa khairan kecuali akan kebaikan. Seandainya orang beriman, makanya jangan mencita-cita mati ya. Ada orang beriman itu pasti mengimani adanya hari kiamat yang termasuk mati. Ya Allah, ingat mati bertambah amal. Itu hakikat orang beriman. Kalau kita ini ngomong dia beriman ya beriman ya Allah ya Allah. Bila malam detail ya Allah. Makan dibuat goreng. Lugatul hadisi la yatamanna la nafiyatun. La tu nafiyah aja.
Fal kalamu khabarun, maka bermula kalam tersebut yaitu khabar, hanya berupa khabar. Bimakna nahyi, tapi maknanya larangan, karena laknya tadi hanya berupa nafiyah, bukan larangan, tapi maknanya makna nahi, makna larangan. Muhsinan, muti'an lillahi, orang yang taat kepada Allah. Yastaqibu, maksudnya yarji'u ilallahi ta'ala bitaubati, kembali kepada Allah dengan taubat. Waraddil mazalimi, dan mengembalikan mazalimi, kezaliman. Maksudnya itu memberitakan, misalnya ada terkait dengan manusia, apa yang diambil diberitakan, atau kita tuh merusak kehormatan orang, menghibah orang, memfitnah orang, dan orangnya minta maaf. Kalau ada umur kayak apa anak minta maaf, kalau awak dikubur minta maaf, meninggal datangi orangnya, bukan orangnya, malah orang yang ditangi juga bungolnya kepada gila, bertambah salib orang yang meninggal, tambah ulang. Wa qala bi utballahi ta'ala ayridahu, dan menuntut utbah, itu maksudnya ridanya Allah. Apa adalah hadis atau hadis atau penguatannya? An-nahya an tamannil mauti, akan larangan daripada bercita-cita mati. Wa qala bihi minallahi, dan menuntutnya mati daripada Allah Ta'ala. Qabla ayyan zila bihi, sebelum bahwa bertempat oleh dia mati bihi, dengannya seseorang. Kenapa kadang jadi dilarang? Di anna ziyadatal umri, karena sesungguhnya bertambahnya umur. Fi taqwallahi ta'ala bihi, dalam takwa pada Allah Ta'ala, bihi padanya umur. Ziyadatun fil hasanati, yaitu menambah fil hasanati, dalam kebaikan-kebaikan. Waqad rawat Tirmidzi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulahu, dan sungguh meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya Rasulullah, khairun nasi, bermula sebaik-baik manusia, mempala umruhu, yaitu orang yang panjang oleh umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus oleh amalnya. Cari bersuara di situ. Alal muslimi, seyuyanya bagi orang yang beriman, bagi orang muslim, ayyaltanima hayatahu, bahwa dia memanfaatkan akan hidupnya, fid dunia, di dalam dunia, liyatazawwada minha, agar berbekal oleh dia, minha, daripadanya hidup di dunia, bil a'malis salihati, dengan amal-amal yang baik. Wa in qassara, dan jika taksir itu maksudnya lalai, hinan, di satu waktu, maksudnya satu waktu itu inya kada kawa menggawe perkara yang baik selama inya masih hidup, fayastadriku hinan akhara, maka memperdapati oleh dia akan waktu yang lain selama masih hidup. Berarti ada kesempatan untuk berbuat baik. Ialah waktu semalam kada kawa, hari ini masih hidup, masih kawa menggawi, hatta walau akhira lahzatin min umrihi, sekalipun di akhir-akhir daripada umurnya. Maksud akhir lahzatin itu hendak mati deh, masih kau berbuat baik. Tapi kalau sudah meninggal, gara-gara tadi bercita-cita berdoa hendak mati, pas mati pakai lalu ya lah, maka sedikit pun kebaikan di akhirat itu sangat diperlukan. Adalah kisah dia apa tuh di Daikul Akhbar, banyak kisahnya kan. Wala yatamannayannal mauta, dan janganlah mencita-cita oleh salah seorang kalian akan mati. Fa innahu, maka sesungguhnya mati, yaputu, yaitu keluputan, ala nafsihi, atas dirinya, al khairu al marjubu, oleh kebaikan yang diharapkan. Kataubati, seperti taubat, wal istighfari, dan meminta ampun. Wa an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta, janganlah mencita-cita oleh salah seorang kalian akan mati, lidurrin asabahu, karena
mudarat yang telah menimpa akannya. Mudarat tuh garing kah atau pakir kah. Jangan sampai gara-gara itu seorang bercita-cita mati. Fa in kana la budda fa'ilan, maka jika adalah tidak boleh tidak fa'ilan, yaitu mengerjakannya. Maksudnya seandainya mau pada mau juga, lebih baik mati juga. Fal yaqul, maka hendaklah dia mengucap nih doanya nih. Seandainya kada tahan lagi di dunia nih, banyak banget musibah-musibah datang menimpa kita. Lalu kayak apa bagus doanya? Nih doanya, Allahumma ya Tuhanku, ahyini, hidupkan aku, maka natil hayatu khairan li, selama adalah kehidupan itu khairan li, yaitu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah akan aku, idza kanatil wafatu khairan li, apabila adalah wafat itu yaitu lebih baik untukku. Nah doanya kayak itu kalau bahasa kita, ya Allah, kalau memang hidup ini baik untuk ulun, hidupakan ulun. Seandainya mati ini bagus untuk ulun, matikan ulun. Pak mati saya kisahnya lah. Itu kisahnya bagus lah doanya itu. Lughatul hadits liudurdin asabahu ay fi dunyahu kal fakri. Nah, di dalam dunianya seperti fakir. Bila fakir tahu sudah ada tahan lagi bisa bakafir jadinya. Makanya di dalam apa tuh? Di dalam asal kadal fakru ayyakuna kafiran, hampir kepakiran itu membuat orang kafir. Banyak lah kada tahan iman ya Allah gara-gara fakir lalu pindah agama. Lalu misalnya orang-orang fakir kadang-kadang lalu mengaji sugih, mengaji manuyul, apalagi mengaji sugih nyala lah gara-gara Pak fakir itu kan hukumnya sudah kafir sudah lah, murtad sudah. Wa yuqasu alaihi durru, dan dikiaskan atasnya ad-durru akan mudarat fil badani, pada badan. Nah bukan hanya fakir, misalnya gering sama kamaradin wa nahwihi, seperti sakit dan seumpamanya. Apa adalah hadisu yukrahu lil muslimi, dimakruhkan bagi orang Islam ayyatamannal mauta, bahwa bercita-cita oleh dia akan mati. Inda isabatihi bidaradin, ketika ditimpanya itu muslim bidaradin dengan mudarat, fi dunyahu, di dalam dunianya, au fi badanihi, atau pada badannya. Lianna hadza tamanniya yushiru bi'adamir ridha bil qada'i, karena sesungguhnya ini cita-cita yushiru, memberitahu bi'adamir ridha bil qada'i, dengan ketiadaan ridha bil qada'i, dengan qadanya Allah. Sama ya Allah lah. Yusannu liman yatamannal mauta, disunahkan bagi orang yang bercita-cita akan mati, ayat uwa, bahwa berdoa oleh dia, bima arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuatu yang memberi petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kalimatin, daripada beberapa kalimat, pihak yang sebut padanya itu kalimat-kalimat at-taslimut tammu lillahi ta'ala, yaitu penyerahan yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Ya doa tadi, inilah doa tadi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Itu dihafalin itu. Kalau pindahkan anak mati ya lah doanya, lah Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Hafal itu kita. Kalau pindahkan anak misalnya juga ya lah, alladzi yang ya'lamu haqaiqal umuri, yang mengetahui oleh Allah Ta'ala akan hakikat perkara, wa awaqibaha, dan kesudahan perkara. Nah, karena kita kada tahu apa akhir kita, Tuhan yang tahu ialah, maka jangan mencita-cita mati. Boleh jadi yang lu panjang umur, banyak amal, kemudian husnul khatimah. Boleh jadi kita cita-cita matilah, belum tobat mati. Nah, kita kada tahu pang akhir kita tuh kada tahu. Gimana kalau sebelum sandal ya Allah, nah ya Allah aja. Pengatuk pun mati sama nih. Wa an Qaisin ibni Abi Hazimin qala. Ibu apa deh? Matahari belum muncul nih. Matahari muncul. Berapa dah? Berapa? Tanggal 7 pas. Situ dah. Nah ini mata yang dulu soalnya. Karena dipegang dengan dulu. Dakhalna ala Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Kami masuk kepada Khabbab bin Arat, na'uduhu, kami
menjenguk akannya. Menjenguk itu maksudnya bailang, sidin gering. Wa qadik tawa sab'a kayyatin, dan sungguh berubat oleh dia sab'a kayyatin akan 7 kai. Maksudnya kai itu kayak ini. Kai itu Berubat misalnya ini wasi itu kan dipanasi. Wasi dipanasi, nah misalnya di sini misalnya ada luka, sini penyakit dah dipanasi, karena dia anu ke sini. Tapi bukan nang sembarangan Pak, misalnya kita kayak cuman beheri hana lo. Ada kawan misalnya sini sakit, diambil anu wasi ya lah, dicocokkan misalnya jarum, dia doakan ke sini tambah matinya yang lain tambah sakit. Katanya ada cara pengobatannya kayak itu. Sini wasi itu dipanasi, karena dia anu kayak ke api kabar itu, nah karena dia anu ke sini. Tapi jangan kita lain anunya sampai sebenarnya. Jurang pilihan api, jurang mencocok jarum di tangan, ya Allah. Suntik namanya, seorang ambil 2, ya Allah jarum cocok sama tuh isahnya, paham lah. Paham ada? Paham lah kok? Wah ada jangannya ya lah. Ini wah sama nang hadis nah. Ya Allah dia doakan gitu, takut ciak ya lah. Manang ait nang padih tadi, itu belum takut ciak pulang kan, takut ciak. Faqala, kemudian berkata oleh Khabbab, inna ashabana alladhina salafu madau. Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah dahulu madau, mereka telah lewat. Walam tanqushumud dunya, dan tidak menggoda akan mereka oleh dunia. Ujar sidin, sahabat-sahabat nang dahulu itu meninggal, tapi mereka kawa menahan diri untuk tidak tergoda dengan dunia. Wa inna, dan sesungguhnya kami asabna ma la najidu lahu maudian illa turaba, menimpa atau mendapat oleh kami akan sesuatu la najidu yang tidak kami dapat baginya maudian akan tempat illa turaba, kecuali tanah. Artinya dapat banyak harta ialah, tapi kan ada manfaatnya bisidin. Walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil mauti, seandainya tidak bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah akan kami bahwa kami berdoa dengan mati, la da'autu bihi, niscaya aku berdoa bihi dengannya mati. Seandainya Nabi melarang misalin karena banyak harta datangan, nasidin takutan tergoda dengan harta, karena sahabat-sahabat yang dahulu meninggal ada tergoda dengan harta. Summa ataina marratan ukhra, kemudian kami datang akan kali yang lain. Kata Kais, datang pulang kami batu ke rumah Khabbab, wa huwa yabni haitan lahu, walhal dia membangun akan haitan tu dinding baginya. Dinding tu dinding kayak lah, lain dinding lain kayak pagar ke apa kalah hait nih. Waktu itu sidin pulang nang kedua kali ini datang nih si Kais tuh ketika membangun dinding. Faqala, kemudian berkata Khabbab, innal muslima, sesungguhnya orang Islam, la yu'jaru, sungguh diberi pahala, fi kulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu, yunfikuhu, yang diimpakkan akannya tiap-tiap sesuatu, illa fi syai'in, kecuali pada sesuatu. Berarti pada sesuatu nang kadada pahalanya. Yaj'aluhu, yang dia jadikan akannya itu sesuatu, fi hadat turabi, pada ini tanah. Mungkin sidin kan waktu nang kedua ini sidin membangun dinding, tapi dinding itu bukan karena hajat, bukan karena keperluan. Lalu kan di sana kan mengeluarkan duit, tahu lah, mengeluarkan harta. Di sana kecuali ini sidin, nah ini kada ada gunanya, ini kada ada pahalanya, karena memang bukan karena hajat. Nah paham? Padahal kan boleh jatuh lah, boleh lah, harta seorang ya, tapi bahasa kita tuh saking apa namanya mencari kebaikan itu, nah sidin padahal sidin, nah ini sidin kada ada gunanya, nang ini sidin. Lughatul hadis Khabbab ibn Arad, unzur tarjamatahu fi babit tarajimi, lihatlah akan terjemahnya pada bab tarajim, fi akhiril kitabi, pada akhir kitab. Di sini ada sebelum nama ini, sebelum apa namanya jadwal jadwal kita apa namanya, daftar isi kan, daftar isi aktawa iktawa sab'a kayyatin, iktawa sab'a kayyatin ay fi sab'i mawadi'a min jismihi. Tadi kan Khabbab tadi sidin berobat dengan kai sebanyak 7 kali. Kenapa kadang fi sab'i mawadi'a min jismihi, pada 7 anggota daripada tubuhnya. Karena Khabbab ini termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam.
lalu termasuk orang yang paling sakit disiksa oleh kafir Quraisy. Nah saking sakitnya itu sampai bangkai kai itu mau betik di 7 anggota tubuh sidin, bekas itu masih ada, saking padihnya sakitnya tuh. Nah lalu sampai berobat dengan kai apa namanya besi dipanasi. Salafu, maksud salafu di atas tadi, matu, mereka mati, wadhahabu, dan mereka kembali ilallahi ta'ala, walam tanqushumud dunya, maksudnya tadi ay lam yatamatta'u bisyai'in min maladzatid dunya, mereka tidak bernikmat-nikmat dengan sesuatu daripada kelezatan dunia. Nah sahabat nang mati tadi dulu tadi ujisidin fayakuna dzalika munkisan lahum, sebab jadilah demikian itu munkisan, yaitu mengurangi lahum bagi mereka, ma uidda lahum, akan sesuatu yang disediakan bagi mereka fil akhirati, dalam akhirat. Nah, sebab menikmati dunia yang lalu di akhirat bakurang orang nang minum khamar di dunia, di akhirat kada minum aman, makan tuh kenikmatannya di akhirat ya lah, tapi di dunia kalau adanya minum, di akhirat kan kada ya lah. Orang yang banyak menikmati di dunia berarti apa yuk di sana membuang waktu untuk berbuat kebaikan, bakurang pulang kenikmatannya lah di akhirat. La najidu lahu maudian illa turaba, itu kan hadisnya kayak itu tadi. Maksudnya apa? Ay jama'na malan zaidan amil hajati, kami mengumpulkan akan harta yang lebih daripada keperluan. La najidu makanan, yang kami tidak berdapati akan tempat, nahfizuhu, yang kami jaga akannya itu harta, fihi padanya itu tempat, illa turaba, kecuali tanah, nadfanuhu, yang kami timbun akannya itu harta, fihi padanya tanah. Atau al muradu bermula dikehendaki al bina'u bihi, yaitu bangunan dengannya, liyahsula rai'u dzalika bil ujuri wa nahmiha, agar hasil oleh keuntungan demikian itu bil ujuri wa nahwiha, dengan pahala dan seumpamanya. Bila kata ada keperluannya lah, mubah aja bang, mubah itu kan perkara nang bilenya kada niat apa-apa lah, berarti kada ini pahalanya ya Allah, tergantung niat seorang. Apa adalah hadisu kanal kayu, nah adalah kai, berobat dengan kai tadi, nafi'an, yaitu bermanfaat, wa mujarraban, dan mujarrab ulang, li ba'dil amradi, bagi sebahagian penyakit-penyakit. Tapi jangan dituruti tadi karena kita kada tahu caranya kai ya, dia kayak orang nang besuntik lah melihat dokter, orang melihat dokter ada manu jarum dicocokkan misalnya ke sini, ampih ada bos, kalau seorang ambil jarum nang dijahit terus cocokkan ke sini, ya Allah lah, atau melihat aja namanya sama ini, jangan coba-coba. Atau misalnya sagan mau obati misalnya muha bejerawat ya kalau yalah, atau getalan, melihat orang pakai misalnya umpat juga, ya jangan. Kadang-kadang lain, obatnya lain lah, jangan umpatan pas bertambah parah, jangan lah itu ya lah. Datang ke dokter takut nih, lah bagi duit, jangan bagi duit nutuh, nah kalau itu tuh madahi lah. Wan nahya al walida fi hadisi daim, jadi mutadalah wan nahyul walidu, bermula larangan yang datang fi hadisi la yastarquna wa la yaktawuna. Hadis itu ada bunyinya, jangan ruqyah lah, ruqyah lah, dan jangan berobat dengan kai. Ini ada hadisnya itu, perhatikan. Mahmulun, yaitu diarahkan, ala may yansibus syifaa ilaihi kal jahiliyati, alaman atas orang yang sibu asyifaa, yang menisbahkan akan kesembuhan ilaihi kepadanya nang ruqyah lawan kai tadi, kal jahiliyati, seperti orang jahiliyah. Nggak paham lah, nang dilarang itu bukan ruqyahnya, bukan kainya, tapi iktikat hatinya. Iktikat hatinya menyembuhkan itu bukan Allah, tapi kai atau ruqyah tadi namanya menyembuhkan, itu sama berarti menyekutukan Allah. Paham?
Bikhilafi man yarahu, berbeda dengan orang yang melihat akannya kesembuhan, akannya tadi yastarkun lawan kai tadi, sababan akan sebab, menjadi akan sebab saja itu. Wa annallaha huwasyafi, dan bahwasanya Allah yaitu yang menyembuhkan. An-nahyu an tamannil mauti, apa adalah hadis an-nahya an tamannil mauti, larangan daripada mencita-cita mati. Fadla Khabbab bin Ibnil Arati, keutamaan Khabbab bin Arat. Wa mazida irfanihi, dan wa mazida irfanihi, dan pengetahuan yang lebih bimaulahu, dengan Tuhannya. Wa syiddata ittihamihi linafsihi, dan bersangatan perhatiannya Khabbab linafsihi, bagi dirinya. Wa muhasabatihi, dan bersangatan muhasabahnya itu Khabbab laha, bagi dirinya. Hatta fil mubahati, sampai pada perkara-perkara mubah, ya Allah tadi. Fi kitabil marda, dalam kitab al-marda, pembahasan al-marda. Qala Ibnu Hajarin fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfikuhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadat turabi. Sesungguhnya orang Islam sungguh diberi pahala pada tiap-tiap sesuatu yang dia infakkan akannya, kecuali pada sesuatu yang dia jadikan akannya pada ini tanah. Nah, maksudnya itu alladzi yuda'u fil bunyani, sesuatu yang diletakkan pada bangunan. Wa huwa mahmulun ala ma zada 'alal hajati. Nah, ini diarahkan atas sesuatu yang melebihi daripada keperluan, ya tadi kadede pahalanya. Wa qala fi akhir kitabil isti'dzani, berkata Ibn Hajar di dalam kitab isti'dzan, akhir kitab isti'dzan, apa kata beliau? Hadza, bermula ini, kulluhu, semuanya, mahmulun, yaitu diarahkan, ala ma la tamussul hajatu ilaihi, atas sesuatu yang tidak menyentuh oleh keperluan kepadanya, mimma la budda, daripada sesuatu la budda yang tidak boleh tidak, litawattuni, untuk apa tawattun? Tinggal lah, artinya nampas nah. Teruslah, wa ma baqiya al barada wal harra, dan sesuatu yang menjaga akan dingin dan panas. Tiba maksudnya tadi, ya tadi maulah sesuatu padahal itu bukan hajat lain sesuatu, misalnya karena misalnya sini misalnya segan kita menjaga supaya jangan kepanasan, kedinginan, ya ulah rumah ya Allah, supaya apa namanya kawat tinggal segalanya. Kalau sesuatu nang kadeda hajat, kadeda keperluan, itu kadeda pahalanya. Yalah, baiklah kalau perkara-perkara mubah itu tergantung niat kita, ada manfaatnya. Kalau misalnya memang kadeda manfaatnya, diniat akan anu saya kadeda jailah, kadeda manfaatnya juga. Babul wara'i wa tarki syubhati, bab wara' dan meninggalkan syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Ngantuk mata ya Allah. Enggak baca bab ini langsung naik lanjut. Langsung bangun setannya Allah. Jangan timbul matahari sosok berani lah. Bayi matahari ada timbul belum? Terlambat sama matahari ini. Mungkin malaikat menahan kalau sama Allah. Iya. Model kayak beragamat pulang loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wa khatim lima sabaqan nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muadalah jam 9 kah? Jam 9 atau setengah 10 lah. Jam saya itu tunggu ya.